Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di bincang-bincang bersama Reformasi Energi Riau dengan saya Eka Saputra. Teman-temannya Anda di hari ini, semoga yang menonton dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, hari ini saya punya tamu yang sangat istimewa, yaitu tokoh masyarakat Riau, yaitu Pak Kaprioto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, hari ini harus sehat. Harus sehat ya. Baju ini kita bajunya hitam-hitam nih guys. Punyanya cuma hitam aja. Cuman saya kalah tampan sama beliau. Kumisnya itu loh. Barang dagangan bos. Baik, hari ini kita akan membahas tentang dana PI, Participating Interest, yang mana kita akan membahas tentang kita gunakan untuk apa dana PI tersebut. Yang kita ketahui kemarin bahwa PJ Gubernur Riau SF Haryanto pasca dilantik 29 Februari 2024 yang lalu langsung datang melihat kondisi jalan yang ada di Pekanbaru bersama Sekda Kota Pekanbaru yaitu Indra Pumi, yang mana SF Haryanto mengatakan bahwasanya Riau adalah ibu kota dengan Pekanbaru, yaitu menjadi citra untuk melihat bahwasanya ibu kota itu harus bagus di jalan pada umumnya. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan Bang Kaprioto, dana yang hampir 4 triliun itu bagusnya digunakan untuk apa? Wow. Karena sudah cair nih guys, karena sudah cair. Kemarin saya sempat juga tanya ke bagian SDM, mereka akan juga memantau perkembangan dana tersebut. Pak Kaprioto, siap. Dengan dana PI yang cukup besar ini, hampir tadi kan, hampir 4,9 triliun, 4 triliun lah ya, kita bilang begitu ya. Ini kan bagusnya digunakan untuk jalan. Kalau untuk jalan ini udah ada 400-an kilometer nih. Menurut pandangan Pak Kaprioto sebagai tokoh masyarakat Riau, bagaimana dana PI? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bagi saya pribadi dan bagi masyarakat umum ini adalah rezeki nomplok. Rezeki nomplok. Rezeki luar biasa. Iya. Kondisi kayak begini kita dapat kucuran kurang lebih 4 triliun. Iya. Nah, pertanyaannya ini untuk apa? Gitu ya. Kalau saya pribadi berpandangan kita yang setiap hari kita jalanilah, terutama masalah infrastruktur. Betul. Kita orang Pekanbaru, kita lihat sendiri kondisi di jalan ini kayak apa, lubang di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Jadi seolah-olah yang berwenang kok diem aja gitu ya, diem aja. Belum lagi kita bicara daerah-daerah. Saya orangnya memang suka touring ya, suka keluyuran. Jadi ada anekdot. Kalau kita umpama dari Jakarta lewat darat, begitu jalannya sudah goyang-goyang, masuk lubang, ini berarti masuk Riau. Oh iya, sampai punya identitas seperti itu luar ya? Biasa, luar biasa. Iya. Saya terakhir kemarin kalau nggak salah sekitar 2 bulan yang lalu, lewat darat juga, begitu jalannya ini masuk Riau. Dan ternyata benar. Masuk Riau, ya. Betul langsung ya? Nah, ternyata begitu ya. Betul. Nah, makanya kalau saya bisa kasih usulan lah. Yang pertama adalah infrastruktur, terutama jalan. Terutama jalan, karena apa? Jalan itu adalah urat nadi ekonomi. Nah, betul sekali. Dengan rusaknya jalan, akhirnya banyak sesuatu yang terkendala. Nah, ini dengan rezeki yang begitu banyaknya, kenapa sih kok nggak dilarikan ke situ? Dan saya yakin dengan PJ Gubernur sekarang, apalagi beliau adalah mantan dari orang PU ya? PU ya. Paham betul ya? Paham betul. Itu ilmunya sudah di luar kepala beliau. Oh, iya. Dan saya tahu persis siapa beliau ini. Gitu loh. Jadi dia jago, soal itu jago. Dan saya yakin apalagi beberapa waktu yang lalu beliau sudah turun langsung ke lapangan, itu menunjukkan indikasi yang luar biasa. Indikasi bahwa jalan itulah yang perhatian pertama. Ya, itu. Karena memang serius waktu Pak PJ Gubernur untuk meninjau beberapa titik di tanah jalan di Pekanbaru ini. Karena memang mungkin PJ Gubernur berkata bahwa saya akan ambil alih. Iya kan? Tempo tidak ada
Ya, saya setuju. Karena mungkin memang dana Pemkop mungkin pas-pasan atau apapun alasannya, yang jelas yang kita alami adalah jalan rusak. Nah, dengan diambil alih oleh Pemprov ini, saya pikir tidak ada satu masyarakat pun yang tidak setuju. Pasti masyarakat akan mendukung semuanya. Dan mereka senang. Pasti itu. Karena kita memang berharap PJ saat ini memang prioritas pertamanya itu jalan. Nah, kita kan ada 3 jalan ini. Ada namanya jalan kota atau kabupaten, ada jalan provinsi, dan juga ada jalan nasional. Ya kan, jalan nasional ini mungkin ya antar lintas kabupaten, provinsi. Nah, itu mungkin bisa dicek lagi gitu kan. Di satu sisi juga, dengan dana PI ini, kira-kira berapa persen dari dana tersebut untuk bisa cair untuk melakukan jalan ini? Kalau soal hitungannya, jujur saya belum menghitung ya. Jadi berapa kilometer kerusakan? Sekali lagi, apa yang saya sampaikan bahwa Pak PJ ini memang bidangnya di situ, salah satu keahliannya. Saya yakin tim beliau sudah menghitung semua, Dan saya juga punya keyakinan, sisanya masih terlalu banyak. Malah saya punya usulan lagi, bikinlah itu jalan layang itu, mulai dari Simpang 4 Pasar Pagi sampai Panam sana. Karena kemacetan di situ sudah luar biasa. Luar biasa. Jadi di situ boleh dibilang tidak ada jam yang kosong. Selalu penuh. Belum lagi masalah banjir, Pak. Banjir ini luar biasa. Saya lewat Panam, kondisi banjir, saya udah dua mobil saya kehilangan plat nomor karena kena banjir. Kalau pelek rusak itu sudah, kalau nggak salah udah 3 kali. Udah banyak ya. 3 mobil saya kena semua itu. Karena ya gara-gara itu tadi, jalan yang tidak beres-beres tadi. Dan ini memang keluhan masyarakat, inilah yang terjadi. Karena memang begini, saya sempat buat anekdot bahwa jalan rusak ini punya 3 kelebihan atau lebih lah itu. Pertama, kelebihan pertamanya itu bisa membuat motor kita rusak, Pak. Atau kendaraan kita rusak. Kemudian kelebihan kedua adalah membuat orang jatuh. Ini seringkali membuat masyarakat ataupun yang pengendara tersebut jatuh. Saya kemarin sama istri saya berjatuh di jalan Kapling, yang bekas IPAL tadi itu, betul. Bekas yang PDAM itu, kerjanya tidak selesai itu. Nah, itu bisa membahayakan sekali bagi pengguna jalan itu tersebut. Nah, makanya kita berharap dengan dana PI bisa lah ya Pak ya. Betul. Jangan sampailah dana yang PI ini jangan sampai katakanlah tanda kutip mubazir ya. Mubazir atau mungkin digunakan sesuatu yang kurang pokok. Kalau sekarang ini Bapak sebagai tokoh masyarakat mengontrol dana PI itu, apakah memang nanti bisa tersalurkan dengan baik oleh pemerintah Pemprov, atau ya kita tidak tahu dana PI nanti digunakan berapa? Ya, kalau masyarakat itu biasanya ya sebodoh teing lah, kita nggak tahu ya, nggak tahu. Tapi kita atau saya juga akan berusaha ikut mengontrol dengan kelompok-kelompok saya sendiri. Kita ikut mengontrol, mudah-mudahan dapat akses. Nah, mungkin nanti juga dapat bantuan dari Pak Eka juga kan, bagaimana akses ke situ kan untuk ikut. Karena apa? Ini juga salah satu tanggung jawab masyarakat untuk mengontrol itu, untuk mengontrol. Nah itu, ini penting banget. Baik. Nah, jalan oke, kita tinggalkan sebentar. Nah, sebagai Dewan Penasehat Forkom Pendidikan. Siap. Dana sekali masalah dana PI ini. Nah, kalau dana PI digunakan untuk pendidikan, bagaimana? Nah, ini juga sangat penting karena pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk anak-anak kita. Kita tahu persis, ya saya bukan kebetulan ya, saya memang pendiri forum komite SMA, SMK, SLB seluruh Riau. Nah itu, dan itu ada SK, kita juga berbadan hukum juga. Nah saya di situ duduk sebagai ketua Dewan Penasehat dan pengarahnya. Nah itu, makanya saya juga dengan adanya PI saya tambah semangat. Bagaimana selain untuk infrastruktur tadi, itu juga bisa dimanfaatkan atau didapat bantuan lah dunia pendidikan ini. Kita tahu memang pemerintah itu sudah mengucurkan dana yang namanya Bosda dan Bosnas. Itu Bosda itu 1 anak 1 tahun 1,5 juta, begitu juga dengan Bosda. Kalau pertanyaannya dengan 3 juta 1 anak 1 tahun apa cukup? Itu relatif banget. Kalau kita bicara di daerah di pelosok itu lebih.
Lebih. Karena apa? Infrastruktur juga pas-pasan di sana. Tapi begitu kita bicara di kota atau kota Pekanbaru, banyak yang kurang gitu Pak. Banyak yang kurang. Banyak yang kurang. Kalau Bapak lihat sebagai Dewan Penasehat ini, untuk gedung-gedung sekolah sendiri itu bagaimana? Untuk khususnya yang Bapak pegang saat ini? Ya, memang dana BOS itu tidak semua kegiatan sekolah bisa menggunakan dana itu. Nah, contohnya umpama kegiatan pramuka atau pendampingan pendidikan kemana itu nggak bisa. Nah, listrik contohnya, saya kasih contoh kayak SMA 8, di mana saya juga ketua komite di situ ya. Itu untuk biaya listriknya 1 bulan itu sudah sekitar 40 juta. Bantuan dari pemerintah mungkin sekitar 15 juta. Lainnya dari mana? Tentu begitu ya. Nah itu makanya teman-teman komite itu sering kita bicarakan masalah itu. Ini juga beberapa hari yang lalu komite kepala sekolah seluruh Pekanbaru kita kumpulkan juga, kita bicara masalah itu. Nah, karena kemarin itu masalah dana PI ini belum nongol, jadi kita tidak bahas itu. Kita bahas itu, tapi kita bahas bagaimana mencerdaskan anak-anak Jatirio ini bagaimana. Dan itu salah satu tanggung jawab moral saya pribadi dan tentunya seluruh masyarakat Riau lah. Bisa enggak Bapak sebagai Dewan Penasehat komite dari seluruh sekolah yang ada di Riau ini untuk meminta dana PI tersebut? Ya, oke. Jadi ini saya rasa ini juga terobosan yang luar biasa ya, luar biasa. Ini akan Forkom itu akan saya dorong ya. Saya dorong tentu kita melibatkan para kepala sekolah atau MKKS ya. MKKS itu musyawarah kepala sekolah itu ya. Kita bicarakan nanti akan saya dorong untuk kita meminta lah. Harus meminta ya? Iya, harus meminta. Kalau kita tidak tahu kan, nggak bakalan. Nah itu, karena bagi saya pribadi pendidikan ini adalah dasar dari segala-galanya. Itu ya. Karena kalau memang untuk kuliah mencetak sarjana-sarjana yang ini cukup banyak dengan dana 4 triliun itu. Luar biasa. Saya nggak usah bicara ini untuk uang kuliah lah. Untuk anak SMA aja lah. Sekarang drop out ya, anak drop out sekolah itu sudah berapa orang itu drop out yang untuk ini? Itu ribuan juga itu, Pak. Ribuan juga itu. Alasan drop out itu kenapa? Mungkin ekonomi kah atau berbagai macam alasan. Ada pertama ekonomi. Kalau ekonomi sebenarnya tidak alasan itu karena gratis, sekolah gratis ya. Nah, kalau di daerah-daerah umumnya pada mereka itu membantu kerja orang tuanya. Ada juga orang tua yang tidak menginginkan anaknya berlanjut sekolah juga ada. Jadi banyak alasannya, banyak sekali. Dan itu salah satu yang harus kita bukan kita berantas ya, kita kurangi lah nilai-nilai dropout sekolah itu. Nah, siapa tahu nanti dengan iming-iming ada dana ini lagi ya kan. Nah, dari pihak sekolah atau dalam hal ini dinas pendidikan bisa mengaktifkan lagi karena dana ada kok gitu. Nah itu mudah-mudahan ya kita berharap dana PI ini dari dinas pendidikan bisa istilahnya meminta juga. Iya. Betul. Nanti dari Forkom, dari forum komite ini kami usulkan untuk membuat surat kepada dinas pendidikan. Itu sebenarnya ada duit, kamu jangan diem aja. Nah, kita dorong ke situ. Baik, itu tadi bincang-bincang saya bersama Pak Kamprioto. Dana PI ini sebaiknya digunakan memang untuk membutuhkan khususnya di masyarakat sekitar, khusus yang bisa memanfaatkan infrastruktur yaitu berupa jalan tadi itu, kemudian pendidikan ataupun yang lainnya. Karena 4 triliun itu adalah hak untuk masyarakat Riau pada khususnya. Saya Eka Saputra, mohon maaf jika ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.